Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ada semangat dan sukacita pagi ini, amin. Sebab Allah yang kita sembah Allah yang sangat baik. Kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari siapkan hati saudara untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan kepada Dia setia.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan pada hari ini. Dewa syukur kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa yang setia bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apakah setia takkan meninggalkan
kasih Tuhan sudah membantu yang baik bagi kami dan memudah setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kasih untuk menjawab setiap kami. Terima kasih. Terima kasih.
semua umat-umat-Mu Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, ketika kami menabur, kami pasti menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sikar rabata sandar rabayata sikididididi. Indar rabayata sandar rabayata sandar rabayata. Mari saudara kasih Tuhan kita sembah Tuhan. Indar raya lalalalalalala. Sikididididididididi. Indar rabayata sikidididididi. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Indar raboya kasih segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Tiada Allah yang lain seperti Engkau Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya Engkaulah Tuhan kami, Bapa. Terima kasih. Berbicara waktu kami, anak-anak
hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Apa yang harus kami lakukan di dalam hidup yang kau percayakan kami ini Tuhan. Terima kasih buat kepercayaanmu. Firman-Mu yang akan menuntun, yang akan membimbing kami Tuhan, yang akan membuat kami semakin mengerti, semakin dewasa, semakin mengasihi Engkau, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba yang terbatas ini Kudus. Hamba tidak punya apa-apa, hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus hamba lakukan. Roh hikmat kewahyuan yang kau berikan yang kudus. Terima kasih. Setan iblis pergi keluar di dalam nama Yesus. Tempat ini kudus hanya bagi Yesus, hanya bagi Roh Kudus yang beracara di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom. Tolong lampu yang dikasih nyala ya. Saudara kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah di tengah-tengah tahun ini ya, bulan 7 saudara. Waktu ini semakin berjalan semakin cepat dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang bergerak dengan dia berjalan itu menurut waktu ya, dan ketetapannya, dan juga dia tidak pernah berlambat-lambat, juga tidak pernah terburu-buru. Itu Tuhan saudara. Sebab itu kita harus mengerti apa yang Tuhan mau selama hidup kita di dunia ini saudara. Dan kita sebagai pelayan Tuhan, pekerja, anak-anak Tuhan, kita harus mengerti di hari-hari ini saudara, supaya kita semakin bisa mengasihi Tuhan, supaya kita semakin bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di tahun-tahun ini saudara. Karena satu hal yang harus kita mengerti ya, bahwa setiap firman yang keluar ya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia saudara. Setiap firman yang pernah disampaikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya mau sampaikan suatu saat saudara, pada saat saya berdoa subuh saudara, saya bilang Tuhan, hari ini saya berdoa di rumah aja. Waktu itu ada doa subuh saudara. Saya bilang, aduh, ini sudah jam 5, salah berdoa di rumah sendiri. Saya sudah tadi berdoa. Langsung saya ingatkan, kamu kan sering bicara, kau mendukung program gereja. Aduh, kaget saya. Aduh ya Tuhan, inilah penundukan diri saudara, ketaatan. Jadi Tuhan itu mau kita itu melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kedua, Tuhan itu mau kita tuh ada penundukan diri pada otoritas. Ini loh saudara yang perlu kita pegang. Jadi di situ mulai saya aduh ya Tuhan, langsung siap, nggak ada saudara-saudara. Nah ini loh yang harus kita perhatikan di hari ini. Kenapa saya sampaikan? Kita sebagai khususnya melayani Tuhan saudara, ya harus ada penundukan diri pada otoritas. Itu Tuhan selalu ingatkan saya juga saudara. Karena apa saudara? Karena kalau kita tidak tunduk pada apa yang Tuhan percayakan kita di dalam dunia ini, kita tidak bisa tunduk pada Tuhan saudara. Tuhan itu selalu tuntut kita pada perkara yang kecil. Nah, bukan saya mau singgung ya, ini khususnya pelayan Tuhan. Kalau sungguh tidak ada yang muncul saudara, malah anak-anak muda yang muncul, luar biasa. Tapi yang puji Tuhan itu kan. Nah ini loh saudara, kadang-kadang Tuhan tuntut kita punya ketaatan dan dalam hal yang setia. Saya juga belajar saudara, bukan tidak itu ditegur juga saudara, diingatkan selalu. Tapi satu hal Tuhan mau kita taat itu saudara. Nah pagi hari ini waktu saya berdoa juga, Tuhan apa firman mau disampaikan? Ya kita tahu bahwa di hari-hari ini kita harus berjalan menurut apa yang Tuhan mau, ya kan? Nah pada saat saya diingat kembali ayat ini saudara, kita buka 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 9. Kita buka 1 Petrus dulu. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini ayat yang sering kita baca sampai dihafal ya. Sudah dapat saudara 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan itu sudah panggil kita dari kegelapan kepada
pada terang yang ajaib. Nah, pada saat saya berdoa saya ingatkan, kita manusia itu saudara, sering ya menceritakan orang lain, sering mengagumi orang lain. Itu di sisi positif. Ada juga kadang-kadang kita sisi negatifnya. Sering kita menceritakan orang lain dengan kata-kata negatif, atau orang gosip lah istilah sekarang ya saudara. Nah, Tuhan juga ingatkan, kamu senang kalau anak-anakmu memuji engkau, misalnya di antara teman-temannya dia cerita, oh papaku ini begini loh, oh papaku ini baik, papaku ini begini, aku selalu begini. Nah, tapi coba kalau umpama anak kita cerita, oh papaku itu suka berbohong, papaku itu suka tidak mau tidak terlalu menepati janji, papaku ini selalu marah-marah kalau begini-begini. Nah, kita langsung aduh dia. Nah, kita kan segera memperbaiki diri atau memberitahukan kepada anak kita sampai dicontoh sampai anak, oh papa ini selalu begini. Nah, kita jelaskan saudara. Nah, Tuhan ingatkan satu hal, kalau kita suka orang lain menceritakan kita atau kita menceritakan orang lain, kenapa kita tidak pernah menceritakan tentang Tuhan? Nah ini saudara. Nah Alkitab saya dikatakan di 1 Petrus 2 dikatakan, kamu ini adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipanggil untuk memberitakan, menceritakan perbuatannya yang besar. Dan Alkitab ini saudara, itu berbicara tentang kehidupan, cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dan Alkitab ini banyak bercerita tentang apa? Bagaimana Tuhan itu menyatakan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, belas kasihan-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Dan kenapa kita tidak pernah bercerita tentang kebaikan anugerah yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita? Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal saudara. Kita belajar ya bahwa apa yang Alkitab yang kita pelajari itu nyata, true story saudara, sejarah yang nyata. Karena firman Allah adalah Allah sendiri dan firman itu hidup saudara, dan Dia mau menyatakan di dalam kehidupan kita melalui Yesus. Nah ini intinya. Jadi Tuhan itu mau menyatakan kenapa Yesus harus turun ke dunia. Karena salah satu tujuan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia mau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus ceritakan. Nah, pada saat Yesus akan menyatakan diri kepada kita, kita dipindahkan terlebih dahulu dari kegelapan ke terang yang ajaib. Nah itu, karena kegelapan dan terang tidak akan bisa bersatu. Sebab itu untuk mau ceritakan Yesus itu harus keluar dulu dari kegelapan. Sudah seberapa lama kita ikut Tuhan? Apakah kita masih terikat dengan kegelapan, dengan perbuatan yang sia-sia? Kalau kita masih terikat dengan perbuatan yang sia-sia, kita tidak akan bisa menceritakan tentang Yesus. Yang pertama, kalau kita malas beribadah, kita tidak akan bisa cerita tentang Yesus. Bagaimana mau cerita? Ya kan? Datang saja menghampiri dia nggak mau. Mau cerita apa yang mau dicerita? Betul nggak? Loh anak kita loh, yang jauh dengan dekat, yang dekat tahu bapaknya mau begini, yang jauh nggak akan tahu. Contoh paling dekat, paling jelas apa Yakub dan Esau. Alkitab catatan. Esau itu sukanya keluyuran. Tapi Yakub selalu berdiam dalam kemah. Saudara perhatikan, banyak sejarah yang tercatat siapa? Yakub. Yang diberkati siapa? Yakub. Yang mendapat janji Tuhan siapa? Yakub. Nah ini loh bedanya saudara. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan kita harus mengerti. Kalau kita mau mengalami ya, bagaimana orang bisa cerita kalau dia tidak alami. Nah ini loh saudara. Sebab itu kita harus belajar mengalami hal demikian. Tuhan ingatkan, engkau harus ceritakan siapa aku ini. Ingatkan mereka supaya mereka mengerti dan mengalami, baru bisa cerita. Bisa kita siap tadi pagi ini. Kita nggak tahu, alami baru bisa cerita. Oh iya Tuhan, siap Tuhan. Ini loh saudara kasih dari Tuhan. Jadi kita kalau sudah dipanggil ya dari kegelapan pada terang yang ajaib. Nah, terang yang ajaib. Kalau perhatikan, Yesus bukan terang-terang yang biasa, terang biasa seperti Filip istilahnya terang
terus Philip itu terang terus terang, ya kan? Nah ini Tuhan enggak, saudara, bukan terang terus terang, enggak, saudara. Dia itu ajaib luar biasa, tidak terbatas. Nah, kalau Philip terang terus terang itu terbatas, saudara, ya kan? Saya lihat kalau banyak Philip itu luar biasa. Lagu Philip terang terus terang, aduh luar biasa, tapi terbatas. Nah, Tuhan kita enggak. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, kita harus bedakan. Nah, kita kembali ulang, saudara, ya. Jadi Tuhan mau kita itu mengerti bagaimana kita itu bisa menceritakan. Nah, tak usah jauh-jauh, pagi hari ini kita akan belajar dari Alkitab saja, tak usah dari yang jauh, saudara. Karena Alkitab adalah true story, sejarah yang nyata, life story. Artinya apa? Menceritakan tentang kehidupan yang nyata. Ini loh, saudara. Nah, hal yang pertama yang harus kita mengerti, bagaimana kita bisa cerita tentang Tuhan pada waktu kita telah dipanggil, ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alkitab katakan, ya, bahwa kita ini sudah dijadikan menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi patronnya Allah, atau patron itu artinya model bentuk Allah, itu sudah ada dalam diri kita. Pikiran rencana Allah itu harus ada dalam diri kita. Dengan kata lain, kita mau bisa cerita tentang Yesus pada waktu kita sudah dipanggil ke kegelapan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ya. Kita harus tetap berdiri dalam terangnya. Kita punya karakter untuk patron rencana Allah dalam diri kita. Ini yang pertama, saudara. Itu yang harus ada. Dan kata lain, kita harus punya tujuan, vision yang jelas dari Tuhan. Saudara perhatikan, ya. Saya mau kita buka ayatnya dalam ini aja, Hosea. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Hosea, saudara, ya. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Sudah dapat? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini berbicara tentang tidak punya tujuan, visi yang jelas. Bagaimana kita bisa menjadi imam kalau kita tidak punya patronnya Allah, rencana Allah dalam kita? Bagaimana kita mau bisa ceritakan kepada anak-anak kita? Kalau tidak salah Alkitab katakan bahwa karena engkau melupakan pengajaran, maka aku melupakan anak-anakmu. Dan Alkitab sudah sangat jelas dalam Ulangan, katakan kalau salah ya saudara, katakan apa? Kalau engkau pergi kemanapun, pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau berjalan, engkau harus memperkatakan, menceritakan. Nah ini saudara, itu artinya setiap saat. Sebab itu kemarin saya sempat cerita dengan seseorang, ya, saya sampaikan kenapa kami, ya, semuanya sedini mungkin anak-anak itu harus kami bawa, kami didik, ya, untuk mengerti. Contoh saya punya anak yang kecil guling-guling, saudara. Saya mau cerita tadi malam, saudara, pada waktu dia sudah tahu, papa saya mau begini, enggak boleh. Tunggu papa, kamu hujan-hujan. Tunggu papa jemput kau, menurut papa. Oke, dia tunggu, saudara. Saya jemput, saya tempati janji. Besoknya dia begitu lagi. Waktu saya tidak bisa, papa mau berdoa dulu. Saudara mau tahu? Saya kasih tahu dia, mari ikut papa duduk berdoa. Dia duduk, saudara. Dia tahu, mari. Dia duduk juga sebelum saya. Saya punya mau tertawa juga lihat anak-anak kecil, saudara. Sama-sama. Sampai akhirnya dia tuh teler, mengantuk, saudara. Tidur sendiri di situ, saudara. Sampai ngompol. Tak bangun dia. Itu karena dia ingat janjinya mau dibawa keluar nanti. Dia tetap di samping saya, saudara. Saya lagi berdoa itu dia tetap di samping, saudara, dengan setia. Malam juga begitu. Ayo berdoa. Sudah duduk sendiri berdoa, saudara. Malah saya kadang-kadang lupa, dia ingat, aduh ya, lupa berdoa dulu, saudara. Ini bukti contoh, saudara, dari hal-hal yang kecil. Di sini mereka akan bercerita. Oh, saya begini-begini malam, begini-begini. Dalam hal yang kecil, saudara.
29. Nanti saya berikan contoh ya saudara. Kita lihat Amsal 29. Amsal 29. Amsal 29 ayat 16. Sudah dapat Amsal 29:18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagilah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ini sudah kasihkan Tuhan. Alkitab sudah sangat jelas. Bila tidak ada visi, ya, rencana, ya, patronnya Allah, ya, yang ada di hidup kita, maka kita tidak akan bisa bercerita. Malah kelakuan kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Nah, di dalam kitab Amos kalau salah, kita lihat dulu. Amos ya saudara, kalau salah tunggu saya lihat. Iya, Amos 3 saudara. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, pada para nabi. Jadi Alkitab mencatat dalam Amos 3 katakan bahwa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Nah ini saudara. Jadi Tuhan itu tidak akan berbuat, dan Tuhan tidak akan bisa berbuat kalau dia tidak nyatakan lebih dahulu. Sebab itu kenapa Yesus harus datang ke dunia ini saudara, untuk menyatakan dirinya kepada kita dan kita bisa cerita. Ini saudara. Kita berikan contoh Yusuf. Saudara tahu Yusuf, Kejadian 37. Alkitab mencatat ya, Yusuf itu adalah seorang yang diangkat Tuhan. Seorang yang teristimewa. Alkitab mencatat dia adalah orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kenapa teristimewa? Yang dapat vision itu siapa? Yang dijadikan menjadi berkat itu siapa? Yusuf. Jadi kita semua itu anak-anak Tuhan itu istimewa. Perhatikan ini saudara. Pada waktu Yusuf yang istimewa, kenapa dia bisa istimewa? Alkitab mencatat dia mendapatkan mimpi 2 kali dari Tuhan. Ya, dia mendapat mimpi dari Tuhan saudara. Pada waktu mimpi yang pertama diceritakan bahwa dia sedang mengumpulkan berkas-berkas, semua berkas itu tumbuh pada dia. Keluarga dia punya. Pada waktu dia bermimpi lagi, semua bintang, bulan, matahari itu menyembah kepada dia. Nah, itu berbicara tentang pengangkatan dalam segi fisik ya, artinya materi kehidupan saudara. Nah, di sini kita bisa melihat. Jadi Tuhan sebelum membuat Yusuf itu menjadi orang yang teristimewa, dia sudah berikan satu visi untuk Yusuf. Kenapa? Supaya dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berbuat dosa. Kenapa Daud selalu katakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak membuat dosa, supaya dia dapat menceritakan perbuatan Allah yang besar. Kalau saudara baca di dalam Mazmur, itu semua pujian penyembahan Daud hanya menceritakan kebesarannya Tuhan. Sampai dia berdosa pada Tuhan, dia katakan, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Boleh kau ambil lain Tuhan, cuma satu, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu betapa istimewanya roh Allah dalam hidupnya. Nah, pada waktu Yusuf mendapat visi, disitulah kita harus mengerti saudara. Dia mulai mengalami satu hal yang ketidakadilan saudara. Ingat saudara, untuk menggenapkan visi Tuhan itu bukan bin salah bin saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Kenapa saudara? Di dalam Kejadian 45. Mari kita lihat sebentar. Ya, kita lihat ya, Kejadian 45. Kejadian 45.
ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara perhatikan lagi ayat 50, ayat 50, ayat 20. Ini ada hubungannya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat dengan aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi untuk menggenapkan visi rencana Allah, kita harus masuk di dalam hal yang harus kita bayar harga, yang memang tidak enak, saudara. Kalau kita baca di mana Yusuf bagaimana dia harus dibuang, dibenci oleh saudara-saudaranya. Yesus katakan, dunia itu membenci kamu karena dia lebih dulu membenci aku, karena dia tidak seturut dengan apa yang aku mau. Jadi kalau saudara melakukan visi Allah, rencana Tuhan, saudara ingat, perhatikan ini, saudara tidak akan semua orang itu suka pada saudara. Saya masih ingat, saudara, kalau saya melayani Tuhan saya diingatkan, tidak semua orang suka sama kau. Itu harus kita bayar. Tidak semua orang suka pada kita. Ini terjadi, saudara. Tapi satu hal itu harga yang kita bayar. Di Kejadian 50 Tuhan katakan apa? Pada saat orang yang tidak suka itu mereka-rekakan yang tidak baik, Tuhan bisa membuat rekaan yang tidak baik itu jadi berkat. Perhatikan ini, saudara. Jadi pada waktu kita hidup di dalam rencananya Tuhan, loh ya, bukan rencana kita sendiri, saudara, perhatikan ini. Pada waktu kita hidup dalam rencana Tuhan, apapun negatif, hal yang tidak baik terhadap hidup kita, jangan pernah takut, jangan pernah bersungguh-sungguh, jangan pernah membalas, karena firman Tuhan katakan pembalasan itu adalah hakku, ya. Dan Alkitab katakan bahwa pada saat itu Tuhan bisa membuat yang jahat itu menjadi berkat kebaikan bagi kita. Perhatikan. Dan Alkitab sudah ingatkan kepada kita, jangan engkau kedua nanti menderita karena berbuat dosa. Jangan karena kebodohan kita sendiri, ya, kegoblokannya kita sendiri, saudara, buat kita itu menderita. Tapi kalau kita menderita karena Allah, Alkitab katakan itu ada kemuliaan. Artinya kita melakukan visi rencana Tuhan di dalam hidup kita, berarti ada roh kemuliaan. Bagaimana roh kemuliaan itu ada? Seperti sekarang zaman COVID, saudara. Kalau tidak diizinkan COVID-19 ada, tidak ada kemuliaan. Sebab itu harus ada penderitaan, harus ada aniaya, harus ada hal yang tidak baik, baru itu bisa dirubah Allah menjadi baik. Itu Tuhan. Kalau manusia, saudara, hidupnya nyaman, enak, tidak dapat apa-apa, tidak menderita apa-apa, ya santai biasa. Orang bilang, oh Yesus luar biasa. Siapa bilang Tuhanku juga luar biasa? Buktinya apa? Aku lebih kaya dari kamu kok. Mau apa kamu jawab? Saya mau tanya, coba saudara injili orang kaya yang lebih banyak uangnya. Lu aku lebih kaya, lebih banyak uangnya daripada kau. Kau mau injili apa? Tidak ada penderitaan. Coba di dalam masalah penderitaan, coba kasih penyakit kanker. Suruh jawab ini. Dibilang apa? Aku lebih banyak uang. Ayo. Pada waktu dia menderita penyakit kanker. Dan saudara mau tahu, umumnya rata-rata kesaksian dari orang-orang yang merasa punya uang itu pada saat Tuhan izinkan hal demikian. Tuhan cuma kutip sedikit saja, langsung tergeletak, saudara. Maka itu Yeremia 9 Tuhan ingatkan apa? Kalau engkau kaya, jangan berbekal kekayaanmu. Karena kalau engkau bijaksana, jangan engkau berpegang kebijaksanaan. Kalau engkau kuat, jangan engkau berpegang karena kekuatanmu. Tapi hendaklah engkau mengerti dan apa yang aku suka, yaitu aku suka kepada orang yang memahami, mengenal aku, Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Ini yang aku suka. Itu, saudara. Jadi pada saat kita dapat visi Tuhan, ingat sekali, saudara, jangan pernah kecewa dengan Tuhan melalui penderitaan. Karena melalui penderitaan ini harus suka atau tidak suka,
disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Dari situ bagaimana Tuhan bisa ubah dari yang tidak baik jadi baik. Kalau semua itu dalam keadaan baik, betul nggak? Sebab itu banyak orang yang merasa kuat, merasa punya uang, itu diizinkan. Contohnya Naaman, dia tidak akan bisa tahu bahwa hari ini aku bisa melihat Tuhan Allah, bahwa di Israel ada Allah yang ajaib. Pada waktu Elia memberkati, ya, itu seorang janda Sarfat. Saudara perhatikan ini. Pada waktu janda Sarfat diberkati selama 3 tahun, enak hidupnya nyaman. Tuhan goncang dia, saudara. Kenapa? Anaknya mati, saudara. Bagaimana dia akhir kata dikatakan bahwa sesungguhnya engkaulah Nabi Allah, bahwa sungguh engkau itu Allah, ada Tuhannya Israel. Bagaimana dia bisa cerita pada waktu dia kenyang. Kita catat 3 tahun, tidak ada kata pujian, cerita kepada Tuhan. Perhatikan ini, saudara. Tapi pada saat Tuhan izinkan anaknya mati, saudara, di situ dia baru mengerti Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau hari ini hidup kita nyaman-nyaman, tunggu waktunya Tuhan goncang. Daripada Tuhan mau goncang, lebih goncang sekarang dengan saudara. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah ini loh, saudara, kita harus mengerti kenapa Tuhan sering menggoncang anak-anaknya. Karena Tuhan tidak suka manusia itu menyombongkan, memegang kaki itu jadinya sendiri, berpegang kekuatannya, kekayaannya itu. Nanti Tuhan akan mengangkat itu, saudara. Supaya kau cerita, kau tidak itu kau tidak ada cerita ke Tuhan. Nah ini loh, saudara. Kenapa kita harus cerita untuk Tuhan? Ya ini, supaya Tuhan bisa membuat hal yang jelek menjadi baik. Ingat, gereja ini dibangun dari mana? Pertama keluar dari berapa orang, saudara? Dulu kuatnya berdoa, saudara. Bagaimana dulu waktu pertama bangun? Ayo, saya mau tanya. Doanya tidak pedot-pedot, saudara. Israel tidak putus-putus, orang Jawa bilang. Ya kan? Lutut bertindak. Nah, apakah lutut kita masih bertindak? Masihkah kita mau ada cerita tentang Betani ini, saudara? Terus terang Tuhan ingatkan, tidak ada cerita sampai hari ini. Nah, ini kami pelayan-pelayan Tuhan diingatkan, gembala-gembala semua diingatkan, saudara. Harus ada cerita untuk gereja ini. Kalau tidak goncang Tuhan, saudara. Dulu kita cerita, membangun dengan pertolongan Tuhan, tidak ada pakai sumbang anak, Pak Allah Betani Surabaya tidak ada sumbang dari surga. Nah, sekarang bagaimana? Kita bangun gereja, kita mulai membangun gereja ini baik jemaat maupun pembangunan. Apakah pakai doa, pakai mengandalkan Tuhan? Nah, ini Tuhan ingatkan, saudara. Ini saya fair-fairan, buka-bukaan, termasuk untuk kita, saudara. Karena Tuhan sudah bilang, kamu sampaikan firman Tuhan itu akan kembali sendiri pada engkau. Tadi saya diingatkan, saudara. Jadi kita harus siap. Itu yang pertama, saudara. Cerita untuk Tuhan melalui visi yang Tuhan berikan. Dan visi itu tidak salah Tuhan akan buat satu lockdown supaya ada cerita. Oh, itu tidak ada cerita. Yang pertama, yang kedua, saudara, kita lihat lagi. Mazmur 9 ayat 14. Mazmur 9 ayat 14. Sudah, Mazmur 14. Kasihani aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Saudara kasih dari Tuhan, ya. Saya mau ingatkan kembali lagi, saudara. Dari visi, waktu kita terjun di dalam ketidaknyamanan. Yang kedua, itu cerita, ya, itu bisa terjadi pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, saudara. Nah, ingat, tidak semua orang itu mengalami terus mulus, ya. Ada hal yang tidak baik. Kenapa? Roma 8 dikatakan ayat 29. Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ingat, saudara, kita mau bisa cerita tentang Tuhan, kita harus mengalami hal yang tidak baik. Nah, tadi pagi naik tua cerita, ya, kita ada seseorang, saudara, hidupnya nyaman, enak. Nah, saya bilang hati-hati, tapi dia orang
Suatu saat Tuhan pasti akan menggoncang, dan hal itu tidak akan selamanya, saudara. Saudara perhatikan Yusuf, Daud. Nah, Yusuf pada waktu dia divisi Tuhan, apakah langsung enak-enak? Tidak. Tuhan goncang hal yang tidak enak, saudara. Dia dipanggil dari kenyamanan. Alkitab mencatat Yusuf itu orang yang dikasihi, lebih dicintai, lebih disayang daripada saudara-saudaranya. Sebab itu saudaranya iri hati. Nah, ingat di dalam kehidupan kita banyak juga orang tidak suka. Seperti saya katakan, tidak semua orang suka sama kita. Ya, ada yang tidak suka sama kita. Mungkin kelakuan kita sendiri kah? Atau mungkin karena kita ini orang jadi iri hati. Jadi ada dua hal. Mungkin karena sifat kita ya, atau bisa jangan masalah kelakuan kita sendiri buat orang nggak suka. Tapi namanya manusia, kita harus belajar dikoreksi. Siap dikoreksi. Kedua, kita pasti akan orang iri hati dari kita, tidak suka dari kita. Nah, ini penderitaan juga, saudara. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 4. Ya, kalau 1 Petrus 4, kalau kita buka sebentar. 1 Petrus 3 dulu. 1 Petrus. Satu Petrus 3 dulu ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita lihat dulu dalam 1 Petrus 4 14-15. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, oleh sebab roh kemuliaan roh Allah dan ada padamu. Janganlah ada di antara kamu harus menderita sebagai pembunuh, pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus, dalam nama Kristus itu. Ya, sampai sini, saudara. Nah, kita lihat, saudara, ya, di dalam 1 Petrus 3 ini diingatkan kembali, saudara, bahwa kenapa Tuhan ya mau membuat kita tuh mengalami hal yang tidak baik, saudara, ya. Karena Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa melalui hal yang tidak baik ini kita menjadi teladan, menjadi contoh supaya kita menjadi contoh dan mendapat berkat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Banyak orang bisa Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, berkati aku. Tapi kita tidak pernah bisa mengerti ayat ini. Bahwa Alkitab katakan apa? Hendaklah engkau memberkati. Melalui apa? Penderitaan. Memberkati bukan pakai uang, saudara. Baca. Tapi melalui penderitaan ini, saudara. Karena untuk itu engkau dipanggil untuk mendapatkan berkat. Kita semua itu dipanggil, saudara, untuk diberkati. Dan kenapa sampai hari ini banyak orang Kristen tidak bisa diberkati? Karena mereka tidak mau menjadi berkat. Nah, ini, saudara. Kita harus lihat. Jadi berkat apa? Di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita mau jadi berkat? Suruh datang berdoa saja malas. Betul tidak? Loh, jujur saja, saudara. Bagaimana kita mau jadi berkat? Kita di dalam rumah sendiri malas baca Alkitab. Iya kan? Tidak bertanggung jawab, tidak sungguh-sungguh, iya kan? Tidak setia. Nah, ini yang ketiga, saudara. Jadi pada saat kita mau cerita untuk Tuhan, kita harus mengerti, harus jadi berkat terlebih dahulu bagi orang lain. Dengan cara kita harus memposisikan hidup pribadi kita tuh, bagian kita tuh di mana. Seringkali kita tidak bisa menjadi berkat karena kita tidak bisa memposisikan hidup kita. Kenapa? Kita buka dalam Filipi, saudara. Filipi. Ini jawabannya, saudara. Filipi. Filipi 2. Saya bacakan ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia
juga ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertemu lutut segala yang ada di langit dan ada di atas, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nah itu, segala lidah mengaku bercerita Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus tidak mau menderita dengan hal yang tidak baik, saudara, hari ini tidak ada kata Yesus, saudara. Nah, demikian hidup kita, saudara. Kita mau jadi berkat, mau diberkati, harus jadi berkat. Nggak bisa, saudara. Itu rahasianya, saudara. Ya, melalui apa? Ketidaknyamanan hidup kita. Alkitab katakan bahwa Yesus itu mengosongkan diri. Loh, nggak nyaman itu, saudara. Turun, mengosongkan diri, dia turun derajat. Nah, itulah siap dihina, siap diejek, tidak mempertahankan. Jadi kalau kita mau dapat menjadi berkat, itu kita tidak mempertahankan kedudukan kita apa sekarang, sama dengan Naaman. Pada saat dia tetap mempertahankan kedudukannya sebagai panglima, tuh dia tidak akan terima mujizat. Tapi pada saat dia mengosongkan diri, dia cemplung dengan taat. Mengosongkan diri itu berbicara ketaatan, saudara. Pada saat dia turun, saudara, dan juga itu bicara turun, ya. Jadi ketaatan itu bicara mengosongkan diri, juga bicara penurunan, ya. Pada saat dia turun, saudara, di situ terjadi berkat, mujizat. Dan kehidupan kita demikian juga, saudara. Itu baru ada cerita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita lihat di dalam Lukas 12, 42 sampai 44. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Lukas 12. Lukas 12 ayat 42 44. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbaktilah hamba yang dapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara kasihan Tuhan, kalau kita mau bercerita tentang Tuhan, ya saudara, bukan hanya kita mendapat rencana visi dari Tuhan, bukan hanya kita mengalami hal yang tidak baik, saudara. Tuhan menuntut satu hal, kita harus jadi orang yang setia dan bertanggung jawab. Di zaman sekarang itu susah, saudara. Mau cari orang yang setia dan bertanggung jawab itu jujur susah. Kita bukan susah dalam hal apa? Karena 2 Timotius 3 sudah ingatkan, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia lebih mencintai diri sendiri. Ini kata Alkitab, saudara. Nah, jadi seorang yang mau setia dan tanggung jawab, dia harus mengerti satu hal. Di dalam Efesus 2 ayat 10, buka itu, saudara. Kita sering baca ya, Efesus 2 ayat 10. Ini yang ketiga, ya, kita harus mengerti. Kita tidak bisa cerita kalau tidak setia dan tanggung jawab. Perhatikan ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam siapa? Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi semua pekerjaan
yang kita terima, baik itu minta maaf kita mungkin tukang sapu kah, mungkin kita main becak kah, mungkin kita cuma jadi pekerja rumah tangga kah, tapi Alkitab katakan itu pekerjaan yang baik ya. Jadi yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi tanpa maksudnya artinya tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Kenapa? Rambut pun yang tidak berharga, ya saya selalu ingatkan hal ini saudara. Rambut pun yang tidak berharga itu tidak akan bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, luar biasa Tuhan itu. Rambut kita tidak akan bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebab itu Alkitab katakan apa? Diciptakan manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semua itu seizin dengan Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak bisa, saudara. Perhatikan ini. Ya, kenapa Tuhan selalu untuk harus setia dan tanggung jawab? Yang ayatnya Ia mau supaya kita hidup. Kita hidup di dalamnya. Ini butuh kesetiaan dan perlu dedikasi. Dedikasi, pengabdian. Sebab itu engkau setuju katakan apa? Kalau engkau sudah melayani, hendaklah engkau katakan, aku adalah hamba yang tidak berguna, hamba yang hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Bukannya aku mampu ya, bukannya aku mampu, dan apa yang harus aku lakukan. Kewajiban kita ya apa? Setia dan tanggung jawab. Setia artinya apa? Penuh pengabdian, tanggung jawabnya. Setiap apa yang kita lakukan itu harus seizin Tuhan. Ini saya alami sendiri, saudara. Pada saat saya mau beli ini, saya selalu berdoa, Tuhan, yang mau ini loh Tuhan, mau ini loh Tuhan. Selalu saya ajarkan dia pada waktu dia mau beli apa, sesuatu. Harus semua seizin Tuhan. Kenapa? Karena saya bisa cerita hari ini. Nah ini loh saudara. Mulai kesetiaan dan tanggung jawab itu masih ada cerita saudara. Kenapa? Dari semua yang terjadi yang pernah saya saksikan saudara, saya bisa pindah ke Netoli saudara. Itu dimulai dari kesetiaan dan tanggung jawab saudara. Semua harus seizin Tuhan, tidak bisa saudara. Ini saya alami saudara. Dan dalam hidup ini kami tidak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa seizin Tuhan. Dan ini sudah saya buktikan saudara. Baik dalam usaha yang kau percayakan maupun dalam usaha yang sementara dia rintis saudara. Saya selalu ingatkan harus seturut seizin dengan Tuhan. Tidak bisa kalau tidak seizin Tuhan. Kenapa? Hari Kamis kita dengar saya dibilang sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Tuhan memberikan orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Tidur berbicara pada waktu dia menghadap kasih karunia Allah, minta izin restu dari Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan yang dikasihnya. Loh, kenapa Tuhan bukan orang yang pintar, orang yang melayani Tuhan, orang yang apa? Enggak, orang yang dikasih Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan orang yang apa? Orang yang hidup menurut apa maunya Tuhan. Yesus katakan apa? Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, Yohanes 4:3, dan menyelesaikannya. Melakukan kehendak Bapa artinya seizin Tuhan. Coba saudara perhatikan, Yesus beberapa kali mau ditangkap, mau dibunuh, mau ditangkap. Alkitab mencatat apa? Belum waktunya. Nah ini loh. Jadi segala sesuatu harus berjalan seizinnya Tuhan. Ini saya mau sampaikan saudara. Kenapa kita harus setia dan bertanggung jawab? Karena semua langkah yang kita lakukan itu semua seizin dan sesuai kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan tuntut tanggung jawabmu. Nah, ini kami alami saudara. Sebab itu saya tidak pernah bermacam-macam. Oh mau ini. Tuhan aku mau ini. Doa. Tuhan kami mau ini. Doa. Saudara. Tanya, tidak bisa saudara. Ini. Hari ini kami cerita karena ini firman Tuhan saudara. Kalau kita tidak bisa setia dan tanggung jawab, kita tidak akan bisa cerita tentang kebesaran Tuhan. Karena Yesus katakan bahwa dia tidak akan bisa melakukan apa-apa di luar kehendak Bapa. Loh, ini saudara. Kita lihat Daud. Ya, usah ini terlalu contoh saya Daud.
Ya, saudara perhatikan Daud dalam 1 Samuel untuk Daud ya. 1 Samuel 17 ya, ayat 15. Coba buka aja. 1 Samuel 17 ayat 15 ya. Nah. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Saudara perhatikan ini. Ini waktu Daud ya sudah dipanggil ya. Dia jadi orang yang rendahan ya, orang yang tidak ada artinya ya. Dan di keluarganya dipandang sebelah, dia dipanggil untuk menjadi pengawal raja, pendamping raja, luar biasa pada waktu itu. Sekarang juga siapa tidak suka di samping presiden, bos? Mau minta apa? Saya dengar kemarin di sampingnya siapa kemarin ada cerita ya, ada saudara kepala dia cerita anaknya polisi di Jakarta, saudara ya, dia jadi pengawalnya apa tuh yang jenderal apa tuh? Saudara rasa tuh, saudara mau tahu dia cerita anaknya itu dia pergi naik haji berapa kali dikasih sama anaknya. Dia sekali pergi mana komandan kasih 20 juta, 30 juta. Uang itu seperti lancar, saudara. Nah ini cuma pengawal, saudara. Nah ini Daud sama. Dia itu ya pada waktu ini, saudara, dia itu di sampingnya Raja Saul, disayang kita katakan. Tapi Alkitab mencatat, tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Daud orang yang tidak lupa diri, saudara. Kita mau setia dan tanggung jawab, harus tahu diri. Nah, ini contoh Daud. Dia tahu siapa dia sebenarnya. Saudara tahu, inilah kuncinya Daud. Kenapa dia bisa diangkat begitu tinggi dan dia bisa cerita. Kita lihat ceritanya. Sebentar, kita buka ayat 1 Samuel 17. Ayo kita lihat ceritanya apa, saudara. Kita lihat sebentar 1 Samuel 17 ya. Ayat 34. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Ini ceritanya Daud ya. Nah, hamba ini biasa loh menggembalakan kambing domba ayahku. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejar. Nah, ini kata saya, aku mengejar, menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerangku, aku tangkap janggut, aku hajar, aku bunuh. Nah, ini cerita Daud, saudara. Nah, kenapa bisa cerita? Nah, ini kita lihat. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu aku hajar juga, sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencopot barisan daripada Allah yang hidup. Berarti dia kenal Tuhan. Nah, kita lihat lagi. Pula 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dan Alkitab katakan, ayo kita lihat sebentar. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Coba perhatikan bedanya itu jauh. Cuma mendengar loh. Saul dan orang Israel, prajurit-prajurit gagah perkasa yang tiap hari berperang, latihan perang, dengar itu toh ketakutan, saudara. Coba beda ceritanya Daud. Apa dia bilang? Aku ini sudah biasa kalahkan kambing domba, ya. Apabila cakar singa beruang datang, aku lawan, dan Tuhan sudah lepaskan aku. Kalau Tuhan sudah lepaskan aku dari, dia pasti akan lepaskan dari orang ini. Kenapa Daud bisa tahu? Karena dia orang yang setia dan bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa setia tanggung jawab kalau kita malas, tidak setia di dalam pelayanan kita? Berdoa saja tidak malas. Bagaimana baju kita dan kesetiaan Tuhan? Loh, dikasih tanggung jawab tidak bisa kok. Loh, saudara kasihan Tuhan, saya dikasih Tuhan juga. Kita pelayan Tuhan, punya tanggung jawab apa? Ayo, saya mau tanya, pelayan Tuhan apa? Bukan hanya pelayan khotbahnya tidak. Bagaimana engkau mendisiplinkan dirimu menjadi berkat contoh bagi orang lain? Nah, ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ini bukan di hadapan manusia, saudara. Kalau kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, pasti kita akan bertanggung jawab di hadapan manusia. Kalau kita hanya tahu bertanggung jawab di hadapan manusia, kita akan munafik, saudara. Saya mau sampaikan, cuma ada gembala, cuma ada pemimpin, cuma ada ini, kita bertakut, baru mau dia. Tapi tidak ada liar seperti keluarga liar, saudara. Nah,
Nah ini loh saudara. Dan Alkitab catat, saudara perhatikan ini, ayat 33. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia dari muda sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah ini siap-siap dipandang enteng sama orang. Kenapa saudara? Karena orang dunia melihat dari kacamata dunia, dari melihat luarnya penampilan. Ingat pada waktu Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi mencari seorang raja, sampai lihat kakak-kakaknya Daud, luar biasa, ini sudah dipilih Tuhan, gagah perkasa, tegap, ganteng, atau tangkas luar biasa, cocok ini. Tuhan bilang, enggak, minggir. Minggir semua, saudara, bingung Samuel, loh, entek habis, mana yang lain? Ada kan? Ada. Masih di padang gurun, panggil. Nah, ini loh, perhatikan ini saudara. Orang yang setia dan tanggung jawab dimanapun dia berada saudara, sekecil apapun di mata manusia, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada yang bisa mengangkat. Perhatikan ini saudara. Walaupun manusia pandang sebelah mata, Daud katakan apa? Dan Mazmur 27, kita lihat Mazmur 27. Ini Daud orang yang setia dan tanggung jawab saudara, pasti dipandang enteng sama orang. Ya, siap-siap hadapi ini saudara. Kita lihat Mazmur 27. Tapi ada satu penghiburan yang Daud terima, kita terima juga. Kita lihat Mazmur 27 ayat 10. Ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, sudah firmannya ayatnya saudara. Jadi sekalipun ayah orang tuaku yang aku cintai, aku kasih orang sekitar kita meninggalkan kita, tapi Tuhan menyambut. Loh, artinya apa? Sekalipun manusia tidak anggap kita nggak berharga, jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati. Sebab itu kasihan kalau kita cuma dikata-kata kita sudah sakit hati, sudah kecewa. Emak Daud itu sudah diapa-apakan, dia tetap bersyukur. Dengan Simei saja, saudara mau perhatikan dengan satu saja saya cerita saudara, gambar. Pada waktu dia keluar, dikejar Absalom. Dia keluar saudara. Ini Simei itu olok-olok dia saudara, dihujat-hujat tak karuan saudara. Ini kalau salah pengawal itu Abisai, dia mengatakan, Tuanku Raja, izinkan aku kasih bunuhnya orang. Masa Raja diolok-olok? Daud bilang apa? Untuk apa anak seruya engkau tercampur? Tidak perlu engkau tercampur. Biarlah dia membawa aku. Kalau itu Tuhan izinkan. Nah, ini loh saudara. Kita harus mengerti. Daud tahu dia tuh siapa. Dia tuh ada hamba yang tidak berguna, hamba yang hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Kalau kita menyadari bahwa kita hamba yang tidak berguna, orang pun mau sakiti kita, orang mau olok kita, biarkan. Itu urusan dengan Tuhan. Karena kita adalah hamba yang setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bertanggung jawab bukan dalam pekerjaan, tapi bertanggung jawab di dalam perilaku kita. Artinya apa? Segala tindakan tanggung kita orang lain terhadap kita maupun kita terhadap orang lain itu biar urusan dengan Tuhan. Ini belum ada cerita, saudara. Sebab itu kenapa Tuhan sangat mengasihi Daud, sampai dikatakan keturunan Daud menurunkan Yesus. Kenapa Tuhan sangat meninggikan Daud, saudara, dari seorang yang tidak berguna, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang ditinggalkan orang tuanya, orang yang dipandang enteng oleh Raja Saul, tapi diangkat begitu tinggi oleh Tuhan karena dia adalah orang setia dan bertanggung jawab, saudara. Demikian firman Tuhan.
firman Tuhan yang ingatkan kepada kita semua, kita adalah umat pilihan Allah, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa dari Allah kita pada saat Dia memanggil kita keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan hidup punya pengharapan di dalam Tuhan, berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Mengenal Tuhan itulah kerinduan kami. Mengenal Yesus itu lebih dari segala-galanya. Supaya kami bisa bercerita tentang Engkau Bapa, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang telah memberkati, khususnya menyelamatkan hidup kami, memberkati hidup kami, dan membuat kami menjadi satu pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Saudara kasih Tuhan. Mari terima segala ajaran, peringatan dari Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diizinkan untuk melalui satu penderitaan, satu tantangan, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Bahwa itu bukan dari rencananya, tapi rencana Bapa adalah rencana yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan di dalam hidup kita. Segala penderitaan yang kau alami itu tidak akan seperti melebihi kekuatan Engkau, tapi pada saat yang kau mengalami, Dia akan memberikan kau kekuatan untuk berhasil keluar daripadanya. Terima kasih, inilah janji Tuhan untuk kami semua, bahwa penderitaan kami tidak akan melebihi kekuatan kami. Engkau izinkan supaya kemuliaan ada dinyatakan dalam hidup kami. Engkau izinkan saudara kasih Tuhan perhatikan ini, bahwa Tuhan mau supaya kita mengerti Tuhan bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa merubah yang tidak menjadi berkat menjadi berkat. Itu Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkau tuntut satu kesetiaan dan penuh dengan tanggung jawab dikasih di hadapan-Mu, seperti Yesus yang penuh dengan setia dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Engkau mau kami hidup setia dan bertanggung jawab supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Karena untuk itulah kami dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara dan yang kasih Tuhan, saudara dan saya mau diberkati oleh Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara harus menjadi berkat. Harus mau dihina, diejek, mungkin dipandang sebelah. Tapi satu hal percaya, bahwa Tuhan bisa mengubah semua itu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami bersyukur. Irabata kasana ramaya kasyando, mari kita sembah Tuhan. Inna raya kasyando, urabaya kasye, inna raya kasila raya kasye, inna rabaya rabaya syando, irabaya rabaya kasyo. Haleluya, haleluya Yesus.
sekalipun di sisi kiri kami roboh Tuhan, tidak akan menimpa kami. Karena Engkau yang menopang, karena Engkau yang menjaga sekeliling kemah kami Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menjauhkan dia dari segala malapetaka. Pada saat dia berseru kepadaku, aku akan mendengar. Aku akan melepaskan dari kesesakan. Aku akan meluputkan dan mempermuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Kami hidup di akhir zaman ini, menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan ya Roh Kudus, supaya kami bisa berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Lebih taat lagi, lebih setia lagi. Takut akan Tuhan ada dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bapak hamba berdoa untuk Pak Gembala tempat ini, Pak Maudi Tuhan, yang dalam domba-domba. Urapi dia dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, kecakapan dalam mengembangkan domba-domba-Mu. Tuhan berkati di dalam pelayanan yang makin yang luar biasa Tuhan. Berkati istri, anak-anak, kesehatan diberkati, cucu diberkati oleh Tuhan. Apa jadi kebutuhan yang Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Juga kami setiap pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan urapi kami, beri kami penuh dengan kesetiaan, dedikasi, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih, beri kami kesatuan hati setiap pelayan-pelayan juga yang ada di cabang-cabang Tuhan berkati, Tuhan urapi. Program gereja Tuhan berkati. Setiap rumah tangga yang di tempat ini Tuhan berkati. Segala roh perzinahan, perceraian, roh pertikaian, roh perselisihan, roh-roh yang jahat yang menghancurkan rumah tangga anak-anak kami bersatu hati kami ikat roh menghancurkan di dalam nama Yesus. Segala roh kebangkrutan, roh kemiskinan, roh kesesakan, kesempitan dan keuangan, roh-roh jahat yang mau membuat kami miskin, membuat kami kekurangan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih. Segala kenakalan pemberontakan, ketidak ada pendudukan di bawah otoritas di dalam rumah tangga anak-anakmu, kami bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati kota Katolik ini Tuhan, berikan amanah sejahtera kota ini, buat kota ini maju. Tuhan berkati kota kami ini, berikan amanah sejahtera, berkati hasil bumi tambah, hutan pedang, ekonomi yang berlimpah-limpah diberkati oleh Tuhan. Aparat pemerintahan oleh bupati-bupati, pejabatnya berikan role yang takut akan Tuhan, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab di dalam nama Yesus. Gereja-gereja diberi kesatuan, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Tuhan saling bergandeng tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini ulang tahun Tuhan. Saudara sedang Tuhan, mari kita lihat ada yang berulang tahun dari sini. Nanti ada Petir, ada Vincenzo, dia orang bisa berwarna ya. Dia mananya Bapak, oh ini Bapak, apa sih Pak Dorsia. Oh iya, masih 9 Juli. Ada ya? Ada ya? Nah, kita akan doakan dari sini aja ya. Yulia, Nana juga Yong, Yuliate, yang ada Yuliate ya? Ada. Oh iya. Mari kita berdoa saudara, kita berdoa di sini aja ya untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan anak-anak yang berulang tahun hari ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Tuhan sudah tambahkan seumur lagi untuk mereka. Kami percaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kesetiaan, tanggung jawab di dalam segala hal. Beda pekerjaan dan pelayanan, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan, kesehatan diberkati. Apa yang jadi kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan berkati masa depan mereka yang penuh dengan pengharapan. Mereka tetap kuat, tetap sehat, diberkati, semakin cinta dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan mereka ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, silakan berdiri, kita akan tinggalkan tempat ini. Así
Lebih daripada yang kami minta, Engkau pasti sediakan untuk kami Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah berkati kami sudah selesai ibadah, kami bersyukur Engkau sudah ada di tempat ini, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati apapun kami lakukan, Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu, pujian penyembah kami, firman Engkau semua sempurnakan Bapa. Kami akan tinggalkan tempat ini, berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Besok kami melakukan pekerjaan kami mengandalkan Engkau, kami berharap pada Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Tanda kami tidak mampu, kami butuh Tuhan. Tuhan akan memberkati Engkau dan menyertai Engkau. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, pekerjaan tanganmu, pelayananmu, hasil kebunmu, hasil apapun yang diperbuat oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau sehat, kuat, pintar anak-anakmu, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau diberkati pada saat Engkau masuk, diberkati pada saat Engkau keluar. Tuhan akan menyinari wajahnya kepada Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan selalu menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Berkat ini turun mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Kita yang semua telah menerima janji Tuhan dan pasti diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.